Ya, dan akankah ada kejutan yang dibawakan dengan adanya role-role yang flex juga, dan Benedetta mid masih dengan adanya Grok di ROM. Ricky Wars kembali dengan tank junglernya bersama dengan Baxi Adit. Ini menarik ya, karena kita bakal lihat apakah Benedetta di mid lane untuk Rexona masih works. Karena jujur untuk user Benedetta itu sendiri dari RRQ sana cukup banyak. Tapi kali ini menjadi pembuktian apakah RRQ sana bisa mendapatkan kemenangan secara sempurna, atau Iksan Mochi yang kembali akan ada peluang memecahkan game win pertama mereka. So here we go to the lane of down, RRQ sana versus Iksan Mochi. Let's go! Dan seperti apa nih nantinya untuk kiprah Benedetta mid lane, yang harusnya juga kan dia kalau clear cepat, rotasi juga cepat, dan berarti ini menandakan ganking power nanti bisa ke arah dari gold lane-nya. Tapi tabrakan terjadi, Shane sendirian sepertinya yang kali ini mencoba untuk kembali mengganggu, tapi purple buff-nya dia keambil ternyata sama YRV karena moodnya nggak retri. Dan di sisi lain orange buff-nya juga berhasil untuk dicuri, dan mood gak dapetin 2 buff di 1 menit pertamanya. Wow, ini cukup fatal ya pastinya. Dan lagi-lagi nih dilema seperti di game yang pertama tadi sih. Cukup kesulitan pasti untuk mood dengan gak ada 2 buff dari segi cooldown reduction dan juga petrify. Nih terjebak, Flickernya gagal untuk bisa escape dari jangkauan wall yang dibuka oleh Shane. Dan sekarang menjadi satu hal yang sangat aku takutkan, karena RRQ sana kembali memegang permainan bahkan sebelum di turtle yang pertama. Dan emblem build tuh, ada yang menarik gak nih? Oke, tapi ternyata Miro lebih ke Virgin Hunter ya. Dia bener-bener pengen jadiin banget item-itemnya sebelum itu the late game. Karena kan biasanya Fatal, Master Assassin ini agak sedikit berbeda ya dengan Virgin Hunter. Tapi masalahnya sekarang Muffin sudah coba untuk dipegang lagi dengan adanya Ricky Wars bermain cukup agresif. RRQ sana Muffinnya masih punya revitalize dan masih selamat, tapi Ricky Wars terjebak dan hilang sudah di tangan dari Mood. Dan satu lagi pembalasan dilakukan oleh Iksan Mochi, berhasil untuk bisa membuka sedikit nafas di early game bagi Iksan Mochi. Wah, masalahnya nih Ricky juga overcommit ya. Ini mistakes kecil yang memang kalau bisa dibilang nggak terlalu merugikan RRQ, tapi lagi-lagi itu kayak mistakes yang nggak perlu terjadi harusnya untuk RRQ Sena, karena ya mereka cukup dibuat membeli waktu lebih lama lagi untuk bisa setup di area turtle-nya. Meskipun kali ini ya turtle sudah mulai disetup dengan 5 player, bahkan Chico pun hadir di sana. Gak mau merelakan lagi objektif pertama. Tectonic Charge dibuka ke target yang terkena, Muffin down. Di sisi lain Nei juga hilang. Ada 2 member dari Iksan Mochi yang kehilangan nyawanya, dan sekarang RRQ sana kembali dengan tekanan besar di menit yang kedua. Waduh, ini masalahnya Chico udah dapetin 1 poin kill loh di menit kedua. Asuransinya ini udah bakal bisa lebih prematur lagi untuk Nathan itu sendiri. Tapi ya Mood masih ada nafas untuk bisa farming lebih baik saat ini. Rexona memberikan presensinya, masih ada pressure rate untuk memastikan bahwa orange buff berhasil didapatkan pula oleh Mood. Dan RRQ Sena dengan 1900 menuju ke arah 2000. Yearview Flicker menuju ke arah belakang untuk melarikan diri atas gempuran 3 pemain dari RRQ Sena. Untuk saat ini masih belum terjadi adanya poin kill tambahan, dan berarti ini menjadi debut pick ya untuk 4 di antara 5 yang diambil oleh RRQ. Chico dengan Nathannya, Grok juga yang akhirnya muncul, dan Benedetta mid lane untuk Rexona ini juga menjadi debut yang cukup mengejutkan, Dit. Iya, bahkan itu debut untuk di mid lane yang sangat-sangat unik ya. Tectonic Charge kembali dibuka dan langsung Nei langsung dieksekusi dengan instan. Pressure Swat karena 4 belum berhasil mendapatkan HP yang cukup untuk bisa bertahan, dan bahkan 1 member eksekusi balik. Tapi saat sayangkan double kill untuk Rexona yang memang begitu menyakitkan damage Benedetta di awal game, terutama dengan dia menjadi mid laner. Ini membuat ya itemization pun udah cukup sebenarnya. Brave Spider, Marvin 7 terkena efek stun, berhasil maksimalkan dengan Gohan yang membuka Prince Fighter-nya. Tapi sekarang Mood juga kembali menerima tekanan. Purple buff-nya harusnya ini nggak bakal dikasih dengan mudah, karena dari keywords yang masih membayang-bayangi di area jungle pattern-nya nih. Iya, tapi harusnya mundur sih ya, karena kayaknya nggak mau mengadu retri di area dari Purple sebentar lagi akan muncul. Tapi dengan adanya Iksan Mochi membawakan damage dealer-nya di area gold lane yang nggak kena geng juga nih, disibukin banget di area tengah. Akhirnya kalau kita melihat dari levelnya juga nggak yang terlalu jauh ya, tadi masih di sama-sama 6, walaupun Chico sekarang udah bisa mendapatkan 1 level lebih unggul. Sementara di area tackle sekarang kita lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh RRQ Sena. Respect telah dibentangkan, tapi moodnya hilang di tangan Rexona. Kill speed diamankan, Ricky Wars mendapatkan turtle milik dari RRQ Sena dan bahkan Chico
Satu poin kill yang ditabung lagi dan lagi. Nathan yang harusnya bisa bersinar di era mid to the late game, ini benar-benar akan menjadi sebuah mara bahaya untuk Iksan Mochi karena Miro-nya dipegang. Ditutup jalannya juga dengan Earthen Rampage dan bahkan Miro gak bisa berkutik lagi. Membiarkan saja wave-nya di clear dan akan ada sedikit pettingan yang ternyata udah drop juga di menit yang kelima. Berarti ini akan menandakan turretnya bakal dicicil juga sama Chico, Radit. Ini kayaknya nggak cuma dicicil sih, Ul. Ini udah dibayar lunas ya, karena turret top lane dihancurkan dari bagian tengah. Ada inisiasi coba mendapatkan Caramiro, masih coba untuk escape. Ricky Ward terjebak dan Gold Far Away. Bravos Fighter, Gohan target dengan tepat ke Ney, tapi masih ada flicker menjadi penyelamat untuk Ney. Dan segera Moon, the Precious Sword gak mampu lagi-lagi untuk menyelamatkan nyawanya. Damage yang begitu masif dari Rex Lona yang memang sejauh ini bisa dimaksimalkan oleh teman-teman Arkisena, membuat mereka nggak cuma dapetin top turret, tapi mid turret, bottom turret semuanya dihancurkan secara bersamaan. Wah, ditutup lagi Tectonic Charge. Connect langsung ke arah 3 orang sekaligus. Miro yang menjadi target optimal. Arkisena mereka mengacak-acak apa yang coba untuk dilakukan oleh Iksan Mochi. Road Manipulation harus terpaksa ditutup. Moodnya terjebak. Mega kill dikantongi oleh Rex Lona dan inner turret mid lane yang menjadi satu lagi tabungan untuk Arkisena dan Iksan Mochi. Mereka nggak bisa menjawab untuk bagaimana inisiasi yang dilakukan oleh Shen, Radit. Wow, ini bakal cukup sulit pastinya untuk Iksan Mochi karena mereka seperti kehilangan arah ya semenjak beberapa momen kejadian di turtle pertama dan juga turtle kedua yang langsung itu digulung maksimal oleh Arkisena, membuat sekarang Snowball sudah terlalu jauh di 8.000 gold. Lagi-lagi Ricky Wars bermain dengan begitu agresif. Chico yang seharusnya bakal selesai di item ketiganya ini udah cukup harusnya damage yang dihasilkan untuk bisa menumbangkan langsung lini depan dari Iksan Mochi. Dan jangan lupakan, pressure dari Arkisena tidak berhenti mereka lakukan. Untuk kali ini mereka mencoba untuk memaksimalkan holy defense di bagian tengah. Satu minion yang masih coba untuk ditahan, nggak dikasih untuk clear minion dari Iksan Mochi. Shane cukup low, kejar balik. Belum ada yang terlalu maju dari Iksan Mochi untuk bisa nge-reach out ke Rasin, karena mereka sadar bahwa itu adalah kiting yang ditunggu oleh Rex Lona yang berdiam di area smack-smack. Turtle ketiga menjadi free untuk Arkisena. Wah, dan ini masih menjadi rekor ya untuk Arkisena. Mereka tidak terhancurkan satupun dari turret. Bagaimana jalannya ditutupin dengan satu lagi damage dan sisa dari Chico Flinksing diamankan. Kebuat dari Iksan Mochi mereka kehilangan sosok frontliner Martin. 4 kali poin dead yang harus dia terima. Ini akan membuat bagaimana backliner mereka semakin bisa terekspos. Dan dari holy defense, dari base turret juga akan di-trigger perlahan. Dan Chico udah menuju item keempat untuk saat ini setelah bahkan dengan lagi-lagi Tectonic Charge Irvi dan bahkan kali ini udah mulai masuk Rex Lona dengan satu lagi Knife and Eye yang begitu menyakitkan. Iksan Mochi kehilangan satu jawaban atau damage unit utama karena Miro-nya gak bisa bertahan lagi jauh lebih lama. Base turret akan menjadi target berikutnya Arkisena. Mereka benar-benar membuat dari Iksan Mochi tidak berkutik sama sekali. Wave minion di arah top lane, base turret lagi akan coba untuk dituju oleh Arkisena untuk saat ini. Tapi dua base turret hilang. Dan lihat gimana efek stun yang dikeluarkan membuat Muffin down. Mencoba membuka entropy. Damage begitu masif, mendapatkan mega kill. Jervi hilang di depan mata, menyisakan 3 member dari Iksan Mochi yang masih berjuang dari wave minion yang masuk di bagian tengah. Dan ingat, ini super wave minion yang sudah mulai muncul kembali. Kemudian dimaksimalkan dengan one straight boost di menit ke-8. Apakah Arkisena bisa memecahkan lagi fastest game yang ada di MDL Indonesia Season 12? Karena sekarang mega kill kembali dikantongi, Mood dikejar dengan entropy. Chico unstoppable, satu persatu di absen Iksan Mochi, gak dikasih escape. Final test yang gagal, good far away. Lalu manipulation semua dikeluarkan untuk bisa memberikan defense maneuver di bagian base-nya, tapi satu persatu tetap diambil oleh Arkisena meskipun tershutdown Rex Lona. Tapi mereka menerima pressure kembali dari super wave minion yang bergerak di bagian tengah dan di bagian bawah juga sekarang masuk. Adanya wave minion yang akan coba dimaksimalkan dengan Chico. Entropy diaktifkan, final slash yang masih bisa dihindari dari entropy mundurkan bagian belakang dan mereka kembali disengage menuju ke arah Lord yang pertama yang sudah hadir. Tapi ingat, hanya satu base turret yang sudah low yang tersisa. Yep, karena ini masih menit ke-8 juga ya. Jadi waktu respawn dari player-player Iksan Mochi masih terbilang cukup cepat. Ini Arkisena mungkin juga gak bisa terlalu memakai enak untuk mendapatkan base secara direct di frame 8 dan lebih memastikan kembali bagaimana Lord objektif yang sekarang diincar dulu. Mendapatkan lagi daya dobrak untuk bagaimana nantinya Iksan Mochi bertahan. Karena secara backline ini, flicker terlihat nampaknya mulai terjebak dan Yervi
berhasil dihilangkan. Electro Final Blow terlihat kali ini. Rexona mulai dipegangin dengan adanya damage yang cukup besar, tapi Rexona masih bisa bertahan di basket ketika ada bahkan Godlike disecure oleh Gohan. Menyisakan 2 pemain saja dari Iksan Mochi karena Rexona kali terkena dengan adanya shutdown juga Gohan. Mafia gak bisa kemana-mana. Godlike diamankan pula di tangan dari Chico, dan bahkan dengan adanya Lord yang masih belum masuk, base-nya pun hancur. RRQ Sena 3-0 dan menuju ke pool 1-0. Kemenangan penuh dominasi yang dilakukan oleh RRQ Sena membuat